Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia dan sangat dimuliakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang senior dari mereka ataukah sahabat-sahabat Nabi yang junior. Beliau menyatakan kepada kita dalam hadis ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita 12 hal yang telah kita simak teks Arabnya dan terjemahannya di atasnya. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta'. Sifat syuh yang selalu ditaati. Apa itu syuh? Ulama yang mensyarah hadis ini di antara Al-Imam Ibnul Athir. Ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Ibnul Athir. Kalau Ibnul Athir ini ahli gharaibul hadis. Ahli mengartikan kata-kata yang asing dari hadis-hadis Nabi. Ada, karena hadis Nabi itu ada kata-kata yang orang Arab sendiri terang nggak tahu artinya. Butuh kepada orang yang memang dia menguasai sastra Arab yang luar biasa. Ibnu Athir ahli ini. Kalau Ibnu Katsir ahli tafsir. Ibnul Athir. Beliau menyatakan bahwa syuh itu adalah al-hirs. Al-hirs. Ambisi yang sangat tinggi dalam mengumpulkan dunia, sekalipun dengan cara yang melanggar agama Allah, wa ala hisabi huquqil akharin, walaupun dengan cara mengorbankan hak orang lain, kemudian enggan membelanjakannya di jalan Allah. Ini syuh. Sehingga syuh itu lebih parah daripada sifat pelit. Ya, pelit ini buah daripada syuh. Ya, bagian dari syuh, tapi syuh ini lebih dalam lagi maknanya. Pertama, sudah dia ambisi yang sangat tinggi mengumpulkan dunia, tidak memperhatikan melanggar hukum Allah ataukah tidak di dalam mencarinya, tidak juga memperhatikan apakah ada hak orang lain yang dikorbankan, itu dia tidak pedulikan. Yang penting saya dapat, haram ataupun halal. Apalagi sebagian orang punya kaidah. Ketika bicara kita menyampaikan al-halal dan haram, fikih halal dan haram, yang mana itu demi membahagiakan dunia dan akhirat mereka, sebagian orang nyeletuk. Pak Ustaz, untuk zaman sekarang jangankan yang halal, yang haram aja sulit. Yang haram aja sulit, syukur-syukurlah dapat yang haram. Udah rusak mindset sebagian orang. Ini ucapan seperti ini seakan-akan Allah Maha Zalim, seakan-akan dia tidak tahu bahwa salah satu dari nama Allah Ar-Rahman, seakan-akan dia tidak beriman bahwa salah satu dari nama Allah Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Seorang hamba yang memahami nama-nama Allah yang maha tinggi dan sifat-sifat Allah yang maha mulia, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, dia nggak akan pernah merasa berat untuk menjalankan agama Allah. Dia nggak akan pernah merasa risih mendengar ini haram, itu haram, apabila sandarannya atau landasannya adalah Al-Quran dan hadis tentunya. Tidak asal-asalan dalam, karena hukum halal dan haram itu murni milik Allah, bukan milik ustaz, bukan milik ulama. Nah, murni miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, merenunginya dan menghadirkannya di dalam hatinya, dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia ini. Orang yang paling tentram hatinya. Orang yang tidak pernah merasa gelisah di atas agama Allah. Dia tidak pernah merasa takut untuk mengamalkan agama Allah, karena dia tahu bahwa Allah yang memerintahkan dengan suatu perintah atau melarang dari suatu larangan, dialah Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Alim, dialah Al-Hakim, dialah ala kulli syai'in qadir. Nah, syuh ini adalah sifat yang membuat seorang ambisi yang sangat tinggi mengumpulkan dunia,
sekalipun dengan cara yang haram. Dia tidak peduli ini caranya haram ataukah tidak haram, mengorbankan hak orang lain ataukah tidak. Setelah dia memilikinya, enggan membelanjakannya di jalan Allah. Ini namanya syuh. Ya, syuh. Di dalam surat Al-Hasyr Allah berfirman, "Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan barang siapa yang dibersihkan dari sifat syuh, dia pasti sukses dunia akhirat. Kita lebih yakin kepada firman Allah atau bisikan syaitan? Bisikan syaitan apa? Kalau saya infak uang 100.000, saya ambil 50.000, saya infakkan, sisa 50.000. Wah, saya bisa bangkrut nih. Atau lebih parah lagi, sebagian orang, ini lebih tepat contohnya. Sebagian orang ketika mendengar adzan dikumandangkan Allahu Akbar, dia sedang jualan. Paling berat ini biasanya yang jual nasi, jual makanan lah secara umum. Itu mulai kalkulasinya berjalan. Allahu Akbar. Pergi ke masjid, pergi pas adzan, pulang selesai sholat. Habis waktu kurang lebih 30 menit. Dalam 30 menit nasi goreng saya bisa laku 20 bungkus. Dalam satu bungkus saya punya untung 5.000. 5.000 kali 20 bungkus berapa? 100.000. 100.000 pada sholat zuhur, 100.000 pada sholat asar, 100.000 pada sholat maghrib, 100.000 pada sholat isya. Berapa ratus ribu? 400.000 kali sebulan berapa? Hah? 12 juta. 12 juta hilang omset saya gara-gara sholat. Emang gak keluar dari mulut dia? Hilang omset 12 juta gara-gara sholat. Lisanul maqalnya tidak mengucapkan, tapi lisanul hal, sikap dia mengesankan bahwa dia berkata dia rugi, dia bangkrut gara-gara taat kepada Allah. Dia kemanakan nama Allah Ar-Rahman dari hatinya? Berarti tidak hadir di hatinya Ar-Rahim, Al-Hakim, Al-Alim, ala kulli syai'in qadir. Kalau dia adalah seorang hamba yang selalu menghadirkan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi di dalam hatinya, tidak akan mungkin sikap ini muncul dari dia. Ya, dia tidak akan pernah merasa berat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini kan menunjukkan seakan-akan dia lebih cerdas daripada Allah. Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah berfirman wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa Allah berikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup untuknya. Innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah senantiasa menang atas segala urusannya dan segala sesuatu itu telah Allah takdirkan. Perhatikan ayat ini. Di awal ayat Allah menyatakan bahwa orang yang bertakwa selalu Allah berikan solusi untuknya. Allah akan selalu memberikan untuknya rezeki. Rezeki itu enggak mesti uang, ya. Kesehatan, ketentraman dalam beribadah, anak yang soleh, istri yang soleh, menjaga sholat 5 waktu, bisa bangun di sepertiga akhir malam untuk sholat tahajud, dimudahkan mulut ini membaca Al-Quran, Allah mudahkan kaki ini berangkat ke masjid, Allah mudahkan tangan ini untuk berinfak. Ini sebaik-baik rezeki. Karena kata Abu Musa al-Asy'ari dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang mauqufan tetapi lahu hukmur rafa', kata beliau, inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'ti ad-din illa man yuhib. Dunia ini Allah berikan kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama itu tidak akan pernah Allah berikan kecuali hanya kepada orang-orang yang ia cintai sahaja. Ya. Di awal ayat ini Allah menyatakan barang siapa yang berani bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan untuknya solusi. Selalu Allah berikan solusi. Allah akan memberikan untuknya rezeki dari sisi-sisi yang tidak ia prediksi. Kemudian Allah berfirman barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Para tawakal itu kan bagian dari takwa.
Karena takwa itu, kata Talqan bin Habib, seorang ulama tabi'in, dalam riwayat Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya, kata beliau, al-amalu an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas bimbingan ilmu agama karena mengharap balasan dari Allah, dan meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan ilmu agama karena takut akan azab Allah. Otomatis sudah masuk ke dalamnya tawakal. Kejujuran hati dalam menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sebutkan secara khusus di sini. Kenapa jamaah? Karena kalau kita tidak bertawakal kepada Allah, demi Allah kita tidak mampu bertakwa kepada Allah.